Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengucap syukur kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, sekalipun dari keadaan tempat yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita memulai baca dan renungkan firman Tuhan, ada baiknya kita memulai dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih banyak atas kesempatan pagi ini Tuhan untuk membaca dan merenungkan bersama-sama firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap hati untuk bisa mendengar dan menerima firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati apapun yang hamba sampaikan, kiranya seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, nats yang akan kita bacakan dan renungkan pagi ini adalah Mazmur 8 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian jawab firman Tuhan. Nah, untuk memulai merenungkannya, saya ingin membawa kita dalam satu pertanyaan. Pernahkah dalam hidup kita menghadapi satu keadaan hidup di mana sampai membawa kita merasa bahwa diri kita ini tidak ada harganya, tidak berarti, seperti misalnya ditinggalkan keluarga, disisihkan, atau apa yang orang lain miliki kita tidak bisa miliki, tidak bisa menikmati kehidupan seperti orang lain nikmati. Namun ketika saya membaca Mazmur 8 ini, ketika Daud memuji Tuhan atas keberhargaan dirinya, saya menjadi paham, saya belajar bahwa dalam situasi apapun dalam hidup kita, susah, senang, pasang surutnya hidup, kita itu semua tidak merubah keberadaan hidup diri kita bahwa kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Namun sulit untuk kita bisa paham bagaimana kita bisa memahami dengan benar bahwa kita ini adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, dalam Mazmur 8 ini saya akan membawa kita tentang tiga fakta penting tentang keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama ini adalah kita diciptakan, kita adalah ciptaan yang diingat dan diindahkan Allah. Nah, ini semua terdapat pada ayat yang keempat dan kelima. Di situ dikatakan, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Diingat dan diindahkan merupakan frasa yang menandakan betapa berartinya manusia itu di hadapan Tuhan. Terkadang kita tuh menganggap bahwa misalnya dalam situasi hidup yang sulit, ditinggalkan orang yang dikasihi, atau apapun itu, merasa diri menjalani hidup ini sendirian. Tidak ada satupun yang memikirkan saya, yang mempedulikan saya, dan lain sebagainya. Saya membawa kita pada satu ilustrasi. Ketika masih kecil, saya memiliki peliharaan. Di rumah itu banyak, ada anjing, ada kucing. Namun di tengah banyaknya hewan peliharaan itu, yang lebih saya senangi adalah anak anjing. Bahkan sekalipun itu sangat merepotkan daripada anak kucing, karena mereka tidak harus
jaga atau bagaimanapun, sementara anak anjing merepotkan masuk keluar rumah dan segala macamnya. Memberi makan saja sulit karena terlalu memilah-milah makanan. Namun sekalipun di tengah merepotkan untuk mengurus anak anjing itu, saya tetap lebih memilih anak anjing itu, lebih mengingatnya. Bahkan saya berpikir kalau misalnya bisa bawa ke sekolah, saya ingin membawanya ke sekolah, karena saya jauh lebih mengingat dia, ingin bermain-main dengan anak anjing itu dan sebagainya. Ilustrasi ini seharusnya membawa kita tentang bagaimana Tuhan memandang kita sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada yang lain. Dia lebih mengingat kita, bahkan mengindahkan kita daripada ciptaan yang lain. Di sini Daud membandingkan dia dengan langit, bulan, dan bintang, namun Tuhan mengindahkan dan mengingat manusia. Kita bahkan, seperti yang saya katakan tadi, dalam menghadapi persoalan, kita sering menganggap bahwa siapa yang memikirkan saya sekarang? Saya sendiri, saya menjalani kehidupan yang sulit ini sendirian. Tapi di sini pernyataan Daud bahwa kita ini diingat dan diindahkan Allah, ini merupakan satu fakta yang menjadi jaminan bahwa kita ini adalah ciptaan yang berharga. Seberat apapun, sesulit apapun kehidupanmu, bagaimanapun keadaan hidupmu, susah maupun senang, itu tetap tidak merubah bahwa dirimu adalah ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Ada satu pribadi yang mengingatmu, menyimpan namamu dalam hatinya. Dia mengingatmu dalam situasi apapun, sekalipun orang lain tidak memikirkanmu, tapi dia memikirkanmu, mengindahkanmu. Yang kedua, imago Dei, kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Pernyataan ini tidak hanya dikatakan oleh Daud, tetapi juga Musa mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia itu diciptakan seturut dan serupa dan segambar dengan Allah. Musa bersaksi sama-sama dengan yang Daud saksikan. Mereka sama-sama bersaksi tentang satu hal yang sama. Saya pernah masuk dalam satu komunitas, dan kemudian belum berapa lama saya langsung keluar dari komunitas tersebut. Karena di pikiran saya berbeda dengan orang-orang dalam komunitas itu. Mereka memiliki sesuatu yang tidak saya miliki. Mereka pandai, mereka cerdas, hidup bercukupan, sementara saya tidak. Mereka anak-anak gaul dan segala macamnya. Saya membandingkan mereka dan saya memposisikan diri saya lebih rendah daripada mereka. Namun harusnya pengaplikasian dari apa yang kita pelajari, yaitu kita ada ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, ini seharusnya membawa kita tidak berpikir bahwa kita itu berbeda dengan orang lain, seperti yang saya pikirkan tadi. Terkadang kita sering menganggap bahwa ketika orang lain memiliki sesuatu yang berbeda dari kita tidak bisa mencapai seperti yang mereka miliki, kita menganggap kita lebih rendah. Atau bahkan ada yang menganggap dirinya itu menyamakan dirinya dengan hewan. Tidak jarang dari kita tuh memanggil diri kita dengan sebutan nama hewan, bahkan orang lain juga demikian. Yang perlu kita ingat di sini bahwa Tuhan tidak menjadikan serupa dan segambar dan dia itu hanya sebagian orang, tetapi semua orang. Maka jadilah itu sebagai fondasi untuk kita melihat diri kita, memperlakukan diri kita dan orang lain sebagaimana Allah memandang kita, memperlakukan kita, yaitu sebagai gambar dan rupanya. Yang ketiga adalah kita diberikan kuasa atas ciptaan yang lain. Ini dikatakan ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kadang setiap orang itu punya ketakutannya masing-masing. Dulu ketika saya masih kecil sampai SMA, saya saya kan terlahir prematur, dan ketika saya lahir ada selaput yang membungkus diri saya. Nah, selaput itu dipercaya ketika saya sudah besar, beranjak dewasa, selaput itu ketika saya bisa memegang selaput itu dibungkus dengan kain, saya mengelilingi ketika proses menanam padi, ketika saya mengelilingi sawah, mengelilingi padi-padi tersebut, maka itu akan menghasilkan tuaian padi yang baik, hasil panen yang baik. Tetapi kalau tidak melakukan itu, takutnya hasil panennya buruk. Nah, itulah ketakutan yang tidak sepatutnya untuk ditakuti. Itu salah satu contoh di mana kita tuh manusia sering takut pada hal-hal yang tidak seharusnya kita takuti.
pada hewan, pada tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan bahwa kita diberikan kuasa atas segala ciptaan. Yang berkuasa atas segala ciptaan adalah kita, tetapi dalam pola hidup kita justru kita yang takut pada ciptaan yang lain. Itu sebenarnya membalikan apa yang sudah Allah rancangkan. Bukan kita yang takut pada bukan kita lagi yang berkuasa atas ciptaan, tetapi ciptaan lain yang berkuasa di atas manusia. Oleh karena itu, dengan ini jadikanlah ini sebagai pedoman. Seharusnya siapa yang patut kita takuti, yaitu Tuhan, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Bukan kita takut kepada ciptaan yang lain. Nah, menjadi penutup dari firman Tuhan kita kali ini adalah pemahaman kita tentang keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Ini sangat-sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari bagaimana cara kita melihat diri kita dulu, melihat diri orang lain, memperlakukan diri kita dan orang lain. Bagaimana relasi kita dan orang lain itu sangat berpengaruh semuanya kepada hal-hal itu. Bayangkan jika kita salah paham tentang ketiga hal ini, tentang keberhargaan kita, mulai dari kita yang diciptakan, diingat dan diindahkan oleh Allah, kita serupa dan segambar dengan Dia, kita diberikan kuasa atas semua ciptaan. Kalau kita tidak memahami dengan baik keberhargaan kita ini di hadapan Tuhan, kita bisa saja salah memandang diri kita, menganggap diri kita rendah, atau menyamakan diri kita dengan ciptaan yang lain, dan mengabaikan semua hak istimewa yang Allah berikan bagi kita. Bahkan seperti aplikasi-aplikasi yang sudah saya nyatakan tadi, bagaimana kita menganggap diri kita itu berbeda dari orang lain, takut masuk dalam komunitas, menarik diri dalam komunitas tertentu, membuat satu keputusan bahwa saya ini sebenarnya buat apa diciptakan, tidak ada artinya. Buktinya orang lain lebih baik, hidup orang lain lebih baik daripada saya. Dan banyak hal yang kita membandingkan, kita mulai membandingkan keadaan hidup kita dan orang lain. Dan juga yang paling sering dilakukan juga itu adalah menyamakan diri kita ataupun orang lain dengan ciptaan yang lain, bahkan seperti hewan dan tumbuhan. Itu ada hal-hal, itulah sebagai bukti bagaimana kita tidak memahami bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana keberhargaan dirimu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kita menjadikan 3 fakta penting tentang keberhargaan kita di hadapan Tuhan ini dalam menjalani setiap kehidupan kita. Ketika kita menghargai dan melihat diri kita sebagaimana yang Allah jadikan, sebagaimana Allah memandang kita sebagai ciptaan yang berharga, berarti di matanya, itu merupakan wujud syukur kita atas apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita. Sama seperti Daud, dalam ayat ini dia memuji Tuhan atas keberhargaan dirinya sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberikan menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari, dan menjadi pedoman bagaimana kita melihat diri kita, memperlakukan diri kita dan orang lain di waktu-waktu berikutnya. Untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan membawa kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, selamat pagi Tuhan, terima kasih banyak atas kasih setiamu Bapak. Engkau mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, sekalipun di tengah keterbatasan kami Bapa yang terpisah jarak dan tempat Tuhan, dan juga dengan keterbatasan hamba dalam menyediakan firman Tuhan ini dalam bentuk video Tuhan Yesus. Tapi kiranya Engkau berkati semua apa yang sudah kami sediakan, kami usahakan Tuhan. Engkau berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman ini Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya Engkau satukan kami, Engkau sadarkan kami melalui firman ini, bagaimana seharusnya kami memandang diri kami dan orang lain, bagaimana kami memperlakukan diri kami dan orang lain seperti yang Engkau kehendaki. Sebagaimana kami adalah ciptaan yang
berharga dan berarti di matamu, di tengah keadaan kesulitan ataupun senangnya hidup kami. Terima kasih banyak Bapa atas kasih setiamu. Engkau mengizinkan kami untuk memasuki hari yang baru ini dengan penuh sukacita, itu semua karena kasih dan karena belas kasihan-Mu Tuhan. Bapa, hanya Indo dan sembahyang kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai sepanjang hari-hari hidup kami ke depannya Bapa. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom.